Oke, jadi begini, Mahfud MD, ya dia punya pengalaman pribadi yang dia dengar dari keluarganya, anaknya, tetangganya, dan sebagainya. Tapi dia juga harus bisa membedakan dengan posisi dia sebagai pejabat. Ya, sebab kalau dia bicara seperti itu, artinya dia membenarkan dong apa yang diutarakan oleh masyarakat selama ini. Dan itu kalau misalnya itu masalah yang lebih berlanjut, tentu dia akan dikejar. Kalau sudah tahu ada mafia, kenapa nggak dicari terus? Ya, ini jadi masalah kalau seandainya masyarakat minta. Tapi sebetulnya yang dia katakan bahwa ada peran mafia, saya kira mafia itu bisa bermacam-macam. Ada mafia ekonomi, mafia politik, mafia budaya, mafia pendidikan, ada mafia hukum. Mafia yang mana? Sebab kalau kita bicara tentang hukum, hukum adalah salah satu alat untuk mempersatukan suatu bangsa. Artinya hukum itu harus bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian pada seluruh rakyatnya, dan hukum itu memang harus melindungi rakyatnya semuanya gitu. Kalau tidak, hukum itu nggak bisa mempersatukan rakyat. Rakyat akan milih, rakyat akan merasa diperlakukan tidak adil. Dia nggak akan bisa bersatu. Oleh sebab itu, hukum yang benar, hukum yang bisa membebaskan diri dari tekanan apapun. Tekanan bukan hanya dari mafia loh, dari penguasa yang korup itu tekanan juga, dari penegak hukum yang korup itu tekanan juga, dari seorang yang punya kewenangan di bidang kebudayaan itu tekanan juga, seorang yang punya kepintaran canggih bisa jadi tekanan, sehingga hukum itu tidak adil. Saya kira hukum harus dibebaskan dari tekanan apapun yang seperti itu. Saya kira itu. Yang tidak kalah berbahayanya adalah mafia pendidikan. Ya, kita punya kasus kok sebagai contoh. Contoh kita ini sudah melengkapi semua persyaratan kelembagaan, persyaratan hukum apapun juga bagi status perguruan tinggi kita, yayasan. Tapi oleh Kementerian Kumham, di mana itu ada Dirjen AHU, sampai sekarang kita dipending, ditunda-tunda terus. Ternyata menurut mereka itu adalah permintaan yang namanya Saudara Ahmad Basara. Permintaan loh ini. Alasannya Ahmad Basara. Padahal seharusnya mereka lihat dong apa yang kita siapkan, semua dokumen hukum, semua dokumen status yayasan sudah lengkap, nggak ada cacat sama sekali, nggak ada kurang sama sekali, tapi tetap ditunda katanya karena ada satu kelompok yang merasa rugi. Tapi rugi kalau nggak ada dasar hukumnya buat apa? Jadi inilah yang saya bilang, ada semacam mafia hukum di bidang legalitas sistem pendidikan nasional. Nah, ini harus diberantas. Kalau tidak nanti ada tebang pilih, ada pilih kasih pada lembaga-lembaga pendidikan yang seperti ini berbahaya. Berbahaya untuk merdeka belajar. Jadi ide merdeka belajar itu nggak ada sebetulnya. Yang ada adalah penjajahan belajar. Merdeka belajar kan kita berhak mengembangkan sistem pengajaran, mengembangkan pengajaran, metode pengajaran yang baik demi bangsa ini. Ternyata kita dibatasi dengan status kita itu melalui Kumham. Jadi apa yang diutarakan oleh Menteri Pendidikan Merdeka Belajar nggak ada. Tolong bilang sama Menteri Pendidikan, ide kamu Merdeka Belajar ternyata dihambat oleh Kementerian Kumham, oleh Dirjen AHU. Kayak gitu. Ya. Kita nggak ada, dari segi hukum tidak bisa dicegah untuk status hukum kita ini. Dari segi hukum mereka tidak bisa cegah bahwa mereka harus akui status hukum kita, tapi itu ditunda karena ada permintaan dari Saudara Ahmad Basara yang katanya, yang kita tahu dia adalah wakil ketua MPR. Ya. Ketua MPR, tapi orang PDIP juga Pak ya? Oh ya. Dari fraksi PDIP nih. Ya. Oh, pendukung Mahfud tuh ya? Apa pengusung Mahfud itu? Yang harus diperjelas ini Pak. Jadi partai yang katanya mengusung tentang pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, justru pejabat-pejabat tingginya ini yang sebagai pelaku dari penyalahgunaan kewenangan pada lembaga negara tersebut. Yang takutnya Pak Rudi, yang mengangkat namanya bercerita mengenai mafia, jangan mafia teriak mafia. Ini juga jadi dilematis loh. Siapa
dia sudah di posisi tertinggi di republik ini, kok masih bicara mafia, nggak bisa menyelesaikan permasalahan. Maksudnya apa? Ya nggak bisa ya, karena mafianya ya mereka. Mafia politiknya itu kan politik itu yang menguasai hukum di Indonesia. Nah, kalau mafia politiknya itu partai pemenang pemilu kemarin, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, jadi Pak Mahfud mungkin bicara juga harus introspeksi juga ya, bahwa mafia-mafia itu juga banyak dikuasai oleh partai yang mengusung dia sebagai cawapres. Ya ini kan kenyataan yang mesti kita bahas juga, kita mesti buka ya, supaya rakyat ini tahu juga. Jangan disebut-sebut sebagai partai wong cilik, partai yang care tentang pendidikan, partai yang akan membuat satu sarjana di setiap keluarga miskin. Ya. Nggak bisa dengan begitu aja. Masyarakat mesti tahu bahwa mafia ini banyak juga, sangat banyak justru berkumpul di partai-partai penguasa ini. Di birokrasi ya. Di birokrasinya itu yang menghambat pendidikan ini, menghambat kesehatan, ya, menghambat penegakan hukum. Semua lini Pak ini. Kita terbuka lah, seperti yang kita sama-sama dengarkan apa yang dikatakan Bambang Pacul tentang perampasan aset. Rencana undang-undang perampasan aset tidak bisa berjalan, kan? Macet ya. Macet. Ya. Bukan karena seorang Joko Widodo di situ, bukan. Ini yang kita mesti sama-sama ngerti ya. Jadi tidak menyalahkan seseorang yang tidak melakukan sebuah kesalahan. Pak Jokowi ingin perampasan aset ini gol undang-undangnya. Tapi Bambang Pacul secara tegas, mau ini gol, bicara dulu dengan ketum partai. Ya, kita ini Korea di DPR, kalau ketum bilang siap jalan ya kita siap. Ya, ini kan sangat jelas. Ya, bahwa Pak Jokowi sebagai seorang petugas partai selama 9 tahun ya nggak bisa apa-apa. Dan ini yang mesti dijadikan sebuah edukasi ya, untuk bisa kita mencerdaskan bangsa ini. Kalau nggak, kita selamanya negara kita ini akan dikuasai mafia-mafia yang seperti Pak Mahfud bilang. Ini akan terjadi. Satu lagi Pak Rudi, Pak Bambang. Yang beliau katakan mafia. Kita sudah pernah bersurat loh. Ini mafianya ini kita sudah pernah mengadu dan menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam. Tapi nggak ada respon, nggak ada action, nggak ada langkah. Terus karena memang Menko Polhukam tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan apapun. Yang menarik Pak Rajas tadi. Selama izin saya banyak diam. Karena buat saya ini udah lucu-lucuan gitu. Nah, saya tidak mau ikut komentar karena lucunya udah luar biasa. Nanti kalau kita komentar ikut lucu ya. Tapi yang disampaikan Pak Rajas menarik, bahwa pernah disampaikan. Nah, disampaikan, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. nggak ada tanggapan, nah, itu dia. Pak. Pernah disampaikan dan itu tersurat loh ya. Tersurat, Nah, jelas. pernah disampaikan. Tidak ada tanggapan sekali. Jadi ketika kemudian kami pernah bersurat menceritakan tentang mafia-mafia ini, minimal mbok yao kalau orang Jawa bilang ya. Minimal ya kita dipanggil atau dibalas surat itu. Iya. Sama sekali enggak ada. Kemudian malah bincang tentang mafia kan. Bincang tentang kami mbok didukung supaya bisa berantas mafia ini. Nah, kita ini sudah bersurat. Udah lah, itu cuma bohong-bohong aja lah. Yang saya bilang kan, ya yang kita bahas tadi pagi kan, politisi ini, politikus sendiri, mereka itu nggak percaya dengan ngomongan mereka. Ya. Makanya mereka tuh heran. Kok bisa masyarakat percaya ngomongan dia gitu kan? Jadi apapun yang dikatakan sekarang kita sudah dibatas. Ini lucu-lucuan, untuk apa saya juga ikut-ikut lucu-lucuan begitu aja. Jadi suka politisi pun begitu. Dia sendiri itu yang mengatakan buat saya, boleh nanti dicari di medsos atau di mana, di online. Bahwa dia menceritakan ketika itu politisi dan militer itu Richard de Gaulle. Ya, itu 1890 sampai 19 berapa gitu. Beliau mengatakan bahwa politisi itu tidak percaya apa yang diucapkan. Tapi maka justru itu dia nanti semakin tambah heran lagi kalau orang percaya dengan apa yang diucapkan. Ya, dan itu terjadi, kita lihat semua ketika itu ada apa, Deddy Corbuzier ya. Itu bincangnya salah satu yang dicalonkan ini. Mengatakan bahwa Gus, Anda bilang katanya orang hamil
mau dikasih mau dikasih tunjangan gitu. Oh enggak, itu hanya campaign kok, coba. Coba ngomong gitu. Dibuka aja kok. Paslon itu aja bincang begitu. Jadi Corbusier ketika si punya podcast menanyakan pada paslon nomor berapa itu saya lupa, cawapres ya, bahwa pernah mengucapkan bahwa katanya kalau orang hamil nanti mau dikasih uang, ya kan? Apa benar itu uangnya dari mana? Dia jawab, itu kan cuma campaign aja, coba. Bagian dari campaign. Bagian dari campaign. Nah, kan? Jadi maka buat saya hal-hal seperti itu campaign sudah tidak ini lagi. Iya, jadi memang debat-debat ini udah lucu-lucuan aja memang. Khusus untuk yang kemarin disampaikan yang tentang mafia tadi, ya saya sudah tidak bisa berujar lagi. Karena apa yang disampaikan Pak Rajes tadi benar. Kita sudah pernah melakukan langsung, bersurat langsung, ya bahwa ada mafia ini loh. Tapi kan Pak Mahfud memang sudah pernah ngomong waktu itu. Jadi kalau ada mafia ini, ya kasih tahu saya, kan gitu kan? Nah, tapi cukup kasih tahu aja, bukan berarti itu ditindaklanjuti atau dikerjakan. Udah cukup kasih tahu, ya udah saya udah tahu kan. Ya, Pak Ganang, ini fakta loh. Kita datangin Pak Dirjen AHU yang tadi disampaikan Pak Cahyo. Beliau sampaikan bahwa ini memang betul permintaan dari PDIP. Termasuk disebutkan nama Pak Ahmad Basara dengan Pak Bu Mega. Apakah faktanya seperti itu dan sebagainya? Kita sudah bersurat dan menjelaskan ini. Bahkan kita bertemu dengan saudara Ahmad Basara. Kita waktu itu saya dengar juga kita udah konfirmasi ke Ibu Megawati. Tapi yang tadi saya sampaikan Ibu Mega juga tidak merespon surat kita. Jadi teman-teman datang ke Ahmad Basara sebagai wakil ketua MPR ya. Waktu itu difasilitasi oleh Ketua MPR ya, oleh Pak Bambang Susatyo. Sebetulnya izin itu kan sebetulnya kalau negara ini dalam keadaan pemerintahnya dalam arti yang baik-baik saja, ini kan tugas pemerintah atau sebetulnya. Betul. Jadi apapun bentuk yang di luar kewenangan itu, maka benar kata Panglima Sudirman dulu. Ketika orang memegang jabatan itu, kemudian yang diwaspadai bukan sang penjajah atau siapapun, tapi mewaspadai diri sendiri untuk tidak bertindak sewenang-wenang pada bangsa sendiri. Itu yang paling pokok. Jadi Panglima Sudirman, bapak-bapak kita lah, ya Panglima Sudirman, ya karena itu terucap dari beliau. Di bapak-bapak kita terdahulu seperti Bung Tomo, Bung Karno dulu sama. Ya. Bahwa ketika memegang jabatan, yang diwaspadai bukan pihak lain, tapi pertama-tama dirinya sendiri untuk tidak bertindak sewenang-wenang pada bangsa kita. Pak Ganang, yang hebatnya itu kita bertemu sampai diminta untuk mengikutin yang mereka sampaikan untuk nama-nama yang bisa masuk, dan kita akan dikasih fasilitas, termasuk fasilitas dana hibah dan sebagainya. Dan ada apa ini? Negara kita mau seperti apa? Dan yang mafia ini sebenarnya siapa? Siapa yang meng-create mafia itu? Nah, ini yang harus benar-benar kalau di kita dunia pendidikan ingin tahu faktanya itu seperti apa. Dan kalau tadi disampaikan dari paslon berbicara begitu, waduh ini. Tapi memang mafianya mereka sendiri. Jadi mereka berbicara mafianya, mereka berbicara tentang mafia, yang sebenarnya mafianya itu ya mereka sendiri. Gitu. Cuman nih rakyat kita kan yang saya sampaikan, kenapa pembodohan ini selalu dipelihara oleh negara ya? Karena memang rakyat bodoh ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Ya jadi kayak orang tua, bapak-bapak ini semua kan, ya. Yang saya selalu sampaikan, para pahlawan ini menginginkan dengan Pancasilanya itu supaya penguasa penerus setelah para pejuang ini bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan. Melanjutkan apa yang pernah diperjuangkan dulu ya. Untuk rakyatnya melanjutkan perjuangan mereka. Ya. Karena kan sangat jelas kan, para pahlawan ini mengantarkan masyarakat Indonesia sampai dengan pintu gerbang kemerdekaan. Ya. Nah, untuk menikmati gerbang kemerdekaan ini kan harus kita yang berusaha sendiri. Aja bisa saya pertebal ya mungkin ya. Tidak apa-apa lah ini. Bahwa yang bilang mafia tapi ternyata dia mafia sendiri,
itu bisa kita tasbihkan sebagai pengkhianat negara itu ya. Loh, memang mereka pengkhianat bangsa ini yang bersembunyi dengan seragam kepejabatannya. Karena banditnya mereka. Saya berani jamin, gini ya, ini kan kita terbuka semua ya. Saya berani dikonfrontasi dengan siapapun, silakan datang ke sini, konfrontasi dengan Rudiono, mafianya mereka. Bahkan kalau kita nanti setelah kita bincang ini kemudian kita dipanggil untuk menjelaskan ini, kita siap ya. Oh siap. Justru kita inginnya itu. Oke. Ya. Kami udah kasih dokumen lengkap Oke. dengan lampir semua, termasuk ke Ya. Pak Menko Polhukam loh. Kita bisa pastikan Kasih detail. mafianya itu mereka. Jadi sebenarnya saya nggak gitu ngerti ya, karena saya cukup tahu dari pada saat teman-teman ini kita rapat memberitahukan kepada kita bahwa waktu itu ada karena saya merasa saya berkuasa di sini, saya diberi jabatan amanah di sini sudah lebih dari 10 tahun waktu itu. Ya, jadi tahun 2018 itu saya ingin meletakkan jabatan saya lah supaya ada kaderisasi di 17 Agustus. Saya meminta kepada Pak Bambang untuk bisa melanjutkan sebagai pengganti saya waktu itu kan. Nah, ternyata Dirjen Kumham ini, Cahyo apa itu, nggak setuju. Jadi permintaan saya untuk penggantian jabatan saya kepada Pak Bambang itu tidak diproses. Tidak ditolak, tidak juga dijalankan. Didiamkan di sana. Alasannya apa? Ya alasannya, jadi mereka maunya menurut dari Cahyo, ini atas permintaan Ahmad Basara sesuai dengan permintaan dari Ibu Megawati. Itu yang ya. Jadi ada pertemuan antara Cahyo ini Dirjen Kumham yang sebenarnya ini udah melanggar sebuah kewenangan tata negara ya. Ya, jadi Cahyo ini Dirjen AHU ini mengatakan bahwa ini tidak bisa diproses karena ada permintaan dari Ibu Megawati melalui Ahmad Basara. Apa hubungannya Bu Megawati dengan ini? Nggak ada. Kan aturan di komunitas keluarga sendiri toh. Ya, kan yayasan itu hukum privat. Dirjen AHU hanya meneruskan, meneruskan apa yang menjadi permohonan satu komunitas. Betul. Kecuali kalau di komunitas ini kemudian ada satu protes di keluarga, ini jangan dilanjutkan dulu, kami selesai dulu kan mungkin ya. Tapi kalau enggak, kepentingannya apa? Saya sambungkan, saya lanjutkan. Jadi permintaan Ibu Mega katanya ini ya, saya juga nggak tahu karena kita konfirmasi ke Bu Mega, kita nggak dapat jawaban dari Bu Mega. Itu yang terjadi kan ya, karena saya nggak tahu secara langsung kan. Jadi kita berkirim surat kepada Ibu Megawati untuk menanyakan itu, tidak dijawab. Nah, jadi menurut Cahyo ini, Dirjen AHU di Kemenkumham itu bahwa atau Bu Mega punya pilihan mungkin ya saya. Ini kan bukan urusan saya begitu. katanya melalui Ahmad Basara ini, Ibu Mega ingin adanya pejabat-pejabat PDIP yang menggantikan saya. Oh. Pak Bambang dianggap tidak pantas untuk duduk. Itu yang dikatakan Ahmad Basara ya Pak ya. Ya, jadi setelah itu teman-teman bertemu lagi. Oh, dinilai nanti begini Kang Mas. Dinilai nanti Pak Bambang kayak bapaknya entar. Takut dilempar bom kayak Digis dulu kan gitu kan. Jadi karena satu penasaran kita di teman-teman ini meminta kepada Ketua MPR Pak Bambang Susatyo karena posisi Ahmad Basara sebagai wakil Ketua MPR kan. Jadi teman-teman, Ya, ini mafia justru di situ kan. justru mafianya di situ. Ya kenapa sampai sana? Mafianya di situ. Dan dalam pertemuan di kediaman Pak Bambang Susatyo itu secara tegas Ahmad Basara mengatakan bahwa mereka ingin ada pimpinan PDIP yang ikut duduk di yayasan pembina keluarga 17 Agustus. Itu. Minimal beginilah, minimal cukup membanggakan buat saya lah, warga Universitas 17 Agustus ini, bahwa kita ini dinilai penting. Terima kasih, Pak. Bangga pahlawan ini bangga. Gitu. Saya nggak ngerti ya. Jadi perlu diintervensi. Begitu bagus. Gurka mesti datang gitu ya. Tapi saya nggak ngerti ya. 17 Agustusnya apa dibandingkan dengan PDIP ini kan? Nah, saya mulai membaca lah. Mungkin ya, tapi cukup membanggakan lah, cukup membanggakan. Pak Ganang, Ya. waktu kita diskusi lah dengan Saudara Ahmad Basara, Pak Bambang Sulistomo sudah menjelaskan bahwa kampus itu
itu apolitis, itu nggak bisa masuk unsur-unsur politik di dalam, karena kami menjaga independensi itu. Jadi memang dari hal tridharma dan sebagainya itu enggak, Ya memang harusnya Wah, begitu, itu tidak boleh masuk ke ranah sudah apa dijelaskan. Dan secara legalitas itu memang di webnya Kumham itu disampaikan. Permintaan wakil ketua MPR, ada koma, ada apa namanya, ada alumni dan sebagainya. Terus saya bilang, ini Dirjen AHU dengan menteri fungsinya apa ya? Kok wakil ketua hubungannya dengan ini? Dan apa hubungannya dengan parpol begitu ya? Ya itu yang sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Mahfud ya. Jadi partai PDIP yang mengusung Pak Mahfud sebagai cawapres ini, justru mafianya itu ada di sana. Mafia yang merusak pendidikan. Dan saya sampaikan ya Pak, kenapa saya bilang ini saya sebenarnya nggak mau ikut campur ya, karena ini kan urusan teknis di universitas. Karena itu ada hubungannya dengan keluarga besar kita, ya kita bahas, wajar kalau gitu. Ya. Yang Pak Mahfud ini partai pengusung yang mengusung Pak Mahfud sebagai cawapres, mafianya ini ada di sini. Dan Pak Mahfud kita sudah sampaikan Pak, ini loh mafianya. Nggak dijawab, nggak digubris ya. Makanya saya bilang apa gunanya seorang Menko Polhukam? Karena Kemenkumham ini kan ada di bawah dia kan, langsung di bawah dia. Apa fungsinya? Sekarang yang tidak diusung langsung oleh partai ini pun tidak bisa berbuat banyak, apalagi sekarang diusulkan. Makanya itu yang selalu kita jadi suatu pertanyaan ya. Pak Mahfud tuh gembar-gembor sana sini. Saya mau tanya Pak, nih teman-teman semua ya, apa sih yang beres yang diurus Pak Mahfud? Coba kasih saya satu contoh aja. Apa yang beres diusung Pak Mahfud? Korupsi emas, penyelundupan, penggelapan emas 349 triliun, nggak beres. Apa? Asabri, nggak beres sampai hari ini. Indosuria, nggak beres juga. Pak Bambang nggak hadir sih kemarin di acara itu. Apa yang beres diurus? Debat cawapres kemarin. Pak Bambang hadir bawain obat gibolan. Bapak minum gibolan dulu supaya ingat kan itu loh. Nggak ada. Kita lihat kita lihat masalah satu-satu. Nggak ada yang selesai. Semua diurus setengah-setengah. Habis itu didiemin lagi kan? Untuk apa? Hanya jadi beban buat bangsa ini. Jadi beban buat negara. Nggak ada yang beres. Coba kasih saya satu contoh yang diselesaikan beres oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Orang nomor 1 bidang hukum di Indonesia. Ya, kita jangan bilang presiden. Nggak ada, ini nggak fair juga kalau kita angkat ke sana ini kan. Beliau yang mengkoordinir hukum-hukum di Indonesia ini. Dan ini kalau bilang, oh polisi saya nggak bisa ikut campur karena mafianya gini. Oh ini kejaksaan ada gini-gini. Oke, nah ini sekarang Menko Polhukam untuk mengurus Kemenkumham. Sipil, tidak bersenjata. Ini pun nggak mampu Maksudnya juga. dengan kewenangan yang diberikan kan minimal bisa memanggil kan ya. Ini gimana sih? Ada laporan dari kita kan begitu? Ada laporan dari warga masyarakat begitu kan? Selesaikan secara hukum. Kalau ada keraguan, selesaikan secara hukum. Kita kan negara hukum. Kan itu kan? Selesaikan secara hukumnya. Kan kita nyaman. Kan itu aja. Yang saya khawatir gini Pak Rudi. Yang saya khawatir bahwa memang ada kekuatan yang besar sekali, ya, yang bisa menekan siapapun, menekan presiden pun bisa. Enggak katakanlah begitu, ya kan bapak-bapak kita pernah mencontohkan bahwa kalau kita di satu jabatan kemudian tidak bisa menjalankan jabatan itu, kalau memang tidak berani melawan, mundur. Ya, tapi ya di Indonesia jarang sekali. Pak, kalau mundur proyek saya masih banyak Pak. Nah, siapa yang ngurusin proyek saya kalau saya mundur? Enggak, tapi contoh-contohnya sudah ada kok. Contoh-contoh sudah ada. Dulu Pak Muhammad Hatta kita kan begitu merasa tidak cocok dengan Pak Presiden ketiga itu, ya mundur. Tapi begini, Ya, kecuali punya kewenangan, kemudian mau ya silakan. Kalau bisa begitu kan begitu. ya sebab kalau saya pelajari kasus Perpu KPK, itu presiden tuh punya idealisme untuk bikin Perpu. Saya baca tuh sejarahnya. Tapi setelah itu dikembalikan ke DPR, ternyata DPR sebagian besar menolak.
Dan presiden nggak bisa apa-apa. Artinya presiden memang bisa ditolak oleh partai-partai itu. Ya. Jadi satu contoh bahwa memang presiden pun tidak bisa menghadapi orang-orang seperti itu yang ingin melanggar hukum kan. Nah, ya, kelihatan itu betul, itu sejarah. Saya sambil minum, Pak. Ya, itu sejarah terbentuk Perpu KPK nggak jadi. Perpu itu nggak perlu persetujuan presiden. Enggak loh, enggak yang bikin presiden dong Perpu. Yang bikin presiden. Tidak butuh persetujuan DPR. Loh, tapi karena dikembalikan ke DPR. DPR sih Risiko aja apa? Ya perpu tidak perlu turun presiden kan. Buat aja. Otoritas presiden. Perkara risikonya nanti itu urusan nanti kan. Urusan nanti. ya, tapi kalau oleh DPR ditolak, kembali ke undang-undang yang direvisi itu. Percuma aja bikin Perpu, ditolak oleh DPR kan. Nggak apa-apa Pak. Yang penting buat jalan dulu untuk masa waktu nanti mau. Ini artinya presiden tuh bisa ditekan. Iya, iya. Oh, Ya, gitu kan. Pak Bambang, satu yang saya ingin ingatkan ya, satu. Bapak mesti tahu secara pasti di sini. Jokowi adalah petugas partai. Ingat, Iya. presiden itu hanya satu jabatan yang melekat karena pemilihan pemilu kemarin. Apalagi seperti itu dong. Nah, dan secara tegas itu diulang-ulang dikatakan bahwa Jokowi itu hanya seorang petugas Iya. partai. Apalagi seperti itu. Tuh, Ya. apalagi seperti itu. Iya. Saya mau gini ya, Pak, kita sudah merasakan 9 tahun dipimpin oleh petugas partai. Kenapa saya bilang 9 tahun? Karena sejak Oktober kemarin, November, Pak Jokowi sudah melepaskan diri secara tegas. Iya. Dia sangat tegas mengakui bahwa saya bukan petugas partai. Dan sudah diucapkan. Dan sudah diucapkan secara tegas. Iya betul. Ya, bahwa dia ini independen, betul. dia ingin berdiri sebagai seorang presiden. Iya. Oke, sebentar Pak. Iya. Kita sudah rasakan 9 tahun bagaimana pemerintahan itu atau seorang presiden tidak mempunyai fungsi yang layak sebagai seorang pemimpin negara. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa apa masih ingin kita dipimpin oleh petugas partai? Iya. Hah? Iya. Gini loh Pak, ya. Apa yang bisa diberikan seorang petugas partai kepada bangsanya, kepada rakyatnya? Nah, bisa saja di sini Pak Mahfud bisa bilang kan, kalau saya tidak diizinkan oleh presiden, bagaimana? Misalnya seperti itu, kan dia bisa berkilah kan. Tapi presiden kan juga bisa berkilah bahwa dia hanya petugas partai. Betul, betul. Tapi yang saya lihat di sini adalah memang runtunan dari kekuatan-kekuatan yang anti keadilan itu memang ada di negara kita nih. Lebih kuat dari presiden, lebih kuat daripada Pak Mahfud, lebih kuat dari. Nah ini tuh di mana gitu loh. Sebab ini kan kelihatan sekali permainan ini udah sangat besar sekali sehingga kita nggak tahu siapa atau nggak berani nunjuk siapa. Nggak, ini nggak usah tertuju Pak. Ya, ini adalah permainan politik dari partai politik yang berkuasa pasti ya. Kita sering ngomong yang berkuasa dan mempunyai massa yang sangat besar. Itu sebabnya kenapa masyarakat pun nggak berani berbicara. Kita berbicara gini bukan nggak dimusuhin loh Pak. Ya. Kita dimusuhin dan Bapak udah merasakan itu ya. Kita Minimal dimusuhin. dicatat. Ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Kita kan orang nating tulus ya kan. Ya. Gitu. Karena kita nggak punya kepentingan. Yang selalu saya sampaikan, kita di sini adalah karena amanah Tuhan bagi kita untuk membangun bangsa ini pada bidang pendidikan. Itu aja. Kita nggak ada beban. Kita tidak pernah menyampaikan hoax. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan, yang pernah kita lakukan. Ya, ini kenyataan yang mesti kita ungkap. Satu hal lagi, satu yang tidak nggak tahu tidak pernah atau tidak akan kita buka. Pada saat ada berita Pak Agus Ketua KPK dipanggil presiden, dimarahi, suruh mencabut kasusnya Setia Novanto. Terus pihak istana membantah, kenapa dibuka lagi? Kan itu udah selesai, kasusnya udah jalan. Apapun juga upaya untuk mempengaruhi KPK itu kan terjadi. Apakah itu kasusnya jadi nggak kejadian itu lain soal. Bentar ya. Artinya itu kasus memang harus dibuka. Siapa yang beri input presiden sehingga presiden minta ketua KPK mencabut itu harus diselidiki. Kalau enggak semua orang akan berkata, oh presiden seperti itu ya. Padahal belum tentu presiden. Belum tentu. Ya, oleh sebab itu ini aja juga enggak betul. Enggak loh. Kalau enggak ada dituntut di pengadilan dong si Agus ketua KPK itu yang ngomong seperti itu. Dituntut, diperiksa dong. Tapi kan enggak juga. Enggak, artinya kan enggak juga. Jadi harus dicari siapa yang beri input. Enggak mungkin presiden ngomong gitu kalau enggak ada input. Nah, siapa input? Jangan-jangan kekuatan besar yang menekan presiden.
yang berikut itu. Itu Pak Pak. Bambang, ya oke. Bapak percaya nggak berita itu? Kalau Saya masih belum percaya. enggak, kalau saya sebelum ada pembahasan di segi Hukumnya, oleh betul. kepolisian atau apa, saya percaya itu. Hmm. Sebelum polisi mengatakan ini adalah hoax, berita palsu atau fitnah. Kalau belum ada, saya kira itu harus. Kenapa Pak harus sekarang bicara Oh. berita saat Iya. orang Ini, politik? betul. Kemarin itu kemana? Inilah, ini jahatnya pemilu di kita ya. Pemilu yang demokrasi yang dianggap katanya kita berdemokrasi ini terlalu bebas dan juga nggak punya batasan-batasan. Makanya kemarin Pak Prabowo biar sampaikan itu tentang etika, ya, etika ndasmu. Ya, jadi inilah ya. Kita juga mesti tahu Agus Raharjo ini orang politik dan dia calon salah satu pimpinan di DPD. Ya, dia juga orang politik. Tadi kita udah sampaikan. Sekarang begini, kita di era ini, maka saya mencoba introspeksi begitu ya. Apapun berita yang ada di medsos, saya udah nggak begitu yakin Mas Sam. Kalau saya tidak tahu sendiri gitu. Maka saya Pada data kok nggak ada saya sampaikan cerita. tadi Pak ya. Ya. Saya sampaikan tadi kan. Jadi kalau udah orang politik bicara, udahlah kita anggap itu udahlah angin lewat aja udah ya. Kan gitu. Bahkan media saat ini pun juga saya tidak terlalu ini. Sebagai nggak usah lembaga survei juga itu, saya akan menanyakan lembaga surveinya Sopo, ya kan? Ya udah nggak inilah ya. Udah nggak ada yang relevan hari ini politik kita. Karena ya udah dikuasain para penjahat ini. Dapat bocoran apa itu rekamannya pembicaraan Anies dengan Bang Surya Paloh. Kan begitu kan, yang marah-marah itu kan. Saya nggak ini. Sudah. Karena begitu saya cek ke teman-teman di dalam ini nggak mungkin begitu. Tapi suaranya hampir sama juga. Ya tadi kita bahas. Saya sampaikan loh, saya pun nggak percaya itu. Gimana? Kalau nggak benar laporkan polisi dong. Kalau nggak benar ya. Tapi sekarang orang lapor polisi juga malas. Kan? Pak, lapor polisi apa ini bisa dijalankan, Pak? Hah? Lapor polisi bisa-bisa bapak jadi penjahat loh. Karena bapak lapor polisi nggak ada dana operasional. Apa laporan polisi bapak bisa diproses? Saking skeptisnya masyarakat dengan hal ini, sampai kemarin ada kata-kata salah satu tim lah. Besok ini pemilu itu kalau nanti di TPS ya ada, tentu pasti ada kecurangan, pasti ada lah, nggak mungkin segitu. Tapi sudah skeptis orang, udah nggak usah lapor Bawaslu, percuma, mendingan kita pecah perang di situ. Nah, kata-kata itu betul-betul saya dalam, wah ini bahaya. Tapi apa yang disampaikan ya benar juga, Mas. Bawaslu untuk apa sekarang coba dilaporkan kalau orang tertentu jalan, nggak jalan. Semua kan tergantung seperti disampaikan. Udah, ya makanya kalau kamu bicara kemarin Pak Mahfud bicara tentang mafia, saya mau udahlah, saya sampaikan teman-teman, udah Pak Mahfud mendingan diem lah. Karena Pak Mahfud hanya mengobrak tentang kebobrokan ya institusi yang dipimpinnya sendiri. Dan dia sebagai pemimpin orang nomor satu di situ hanya membuka kebobrokan. Minimal katakanlah institusinya itu bobrok, minimal dia mencoba membenahi. Tapi kalau nggak benahi, cuman ngomong doang, ya itu ya. Apa gunanya? Nothing. Ya. Kalau punya gini, kalau kita punya etika, punya moral yang baik, pada saat kita nggak mampu melaksanakan sesuatu, kita mundur. Kalau saya nggak dikasih tugas, saya nggak mampu, saya mundur. Untuk apa saya di situ? Satu lagi, kenapa kita jadi bertemu jadi membahas ini? Karena kita pernah melaporkan mafia ini. Oh iya. Nah, tapi tidak, maka kita bahas ini. Kalau nggak, ngapain gue mikirin? Nggak begitu, masih banyak kita kerjaan lain kok. Makanya Kita korbannya mafianya Mahfud. Enggak. Itu maka Ya. kita ada di sini. Yang lucunya Pak Mahfud kan bilang mafia, intervensi dari pejabat-pejabat. Loh, yang pejabat-pejabat di lingkaran itu siapa saja? Jadi jangan kaget Mas Bambang. Mafianya Pak Lut, dia, pejabat. sama Pak Rajes, setelah podcast ini nanti ada tim ses 1 dan 3, tim ses 1 dan 2 nemuin kita nanti. Mau ngapain? Dan nanya ini bener gak kemarin Bapak? Saya bener. saya sampaikan ya dalam rapat tadi saya sampaikan. Saya benar. Kalau yang Surya Paloh saya nggak percaya ya. Saya bilang udahlah itu kan hanya untuk manipulasi suara, bagaimana menjatuhkan calon kan saya nggak percaya. Bukan karena saya dukung ABCD enggak. Saya sampaikan tadi. Kalau Anies Baswedan tidak punya masalah tentang rasialisme dan radikalisme tahun 2017 pada saat dia menjadi gubernur, dengan mengusung perubahan kali ini,
saya sangat yakin Anies presiden, Anies juara. Ya, karena tidak ada masalah sukuisme pada hari itu ya. Rasanya apa? Karena gini, yang ngomong pribumi itu. masalah pribumi, non-pri, dan masalah agama semua segala macam. Karena gini ya, sebuah negara akan hancur kalau semua agama itu dicampur adukan dengan politik. Ya. saya sampaikan itu, Anies akan presiden. Kenapa? Karena tema yang diusung tentang perubahan itu memang tema yang sedang ditunggu masyarakat yang mengerti dan merasakan bagaimana bobroknya yang katanya nasionalisme hari ini. Nasionalismenya buat siapa, Pak? Itu kan, orang terdidik Indonesia itu hanya 11%. Semuanya ya. Batas antara orang miskin itu hanya 15.000 per hari. Pak, 15.000 per hari itu cukup makan apa? Per hari per orang. Angkot aja. Naik angkot, naik busway aja nggak cukup, udah 15.000. Ya, jadi sistem nasionalisme kali ini benar-benar tidak nasionalis, tidak berperi kemanusiaan. Itu yang kemarin kita sampaikan bahwa Pancasila itu hanya pajangan di dinding. Nggak ada penerapan Pancasila oleh pejabat yang didukung dan dielurupkan pada saat pembuatannya oleh para pendiri bangsa ini ya, para pahlawan kita itu ya hari ini dianggap justru menjadi beban kalau itu dijalankan oleh penguasa hari ini. Tapi ini jadi manfaat untuk dikampanyekan pada saat pemilu-pemilu seperti ini. Ya. Jadi nggak Pancasila itu memang untuk mereka yang memang sudah berkuasa itu ya jadi sebuah alat kampanye aja. Kalau kita baca pembukaan Undang-Undang 45, maka terbentuklah negara Indonesia yang berketuhanan rakyat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan itu. Artinya yang bisa memberantas itu adalah rakyat yang berdaulat. Ya, rakyat berdaulat nunjuk presiden, nunjuk pemerintahan, nunjuk penegak hukum, nunjuk segala macam. Kalau rakyatnya berdaulat dengan benar dan dia bisa ikut ngawasi. Kalau rakyat nggak berdaulat, nggak bisa ikut ngawasi penegakan hukum, nggak bisa ikut ngawasi pemerintahan, tidak bisa ikut ngawasi masalah-masalah keamanan dan sebagainya. Jadi rakyat yang berdaulat lah yang bisa mempertanggungjawabkan itu. Oleh sebab itu sekarang rakyat dibuat tidak berdaulat. Yang berdaulat adalah para pemimpin, yang berdaulat adalah kekuatan-kekuatan politik, pendidikan, ekonomi, budaya, itu yang berdaulat. Partai-partai yang berdaulat, sehingga rakyat nggak bisa ikut berdaulat. Oleh sebab itu nggak bisa. Nah, siapa yang membuat rakyat tidak berdaulat? Kita lihat aja siapa yang membuat itu. Sistem ini ya, yang di sistem ini yang salah. Sistem yang bobrok. Ya, sistem yang dibuat lo itu sih. Nah, kita merdeka, tapi rakyatnya nggak berdaulat. Yang berdaulat bukan Mas Muhammad, benar. Yang berdaulat itu ya para orang kita pilih. Kita dari akademisi dunia pendidikan yang kita masih murni nih. Ya kita nggak ada urusan politik, kita tidak pernah ingin berkuasa, enggak. Beliau ini putra-putra dari para pendiri bangsa ini juga ya. Karena pahlawan itu bukan cuma satu orang. Ya. Beliau tidak pernah punya kemauan kepentingan apapun untuk ikut berkuasa dalam bidang politik. Tidak. Ini kita bisa buktikan semua. Ya, jadi teman-teman ini justru ingin berbakti di dunia pendidikan dan kesehatan. Ini yang kita tahu ya. Yayasan Jenderal Sudirman, ya, di mana saya juga duduk di sana. Kita lebih berfokus pada bidang kesehatan. Kita fokus bagaimana memberikan kesehatan supaya rakyat Indonesia ini tidak yang kita sampaikan kemarin dalam pelantikan Sumpah Apoteker itu ya, bahwa kita ini sebagai kriteria negara paling bodoh di ASEAN dengan IQ 78,49. Ya. Dan Pak Bambang Sulistomo, beliau putranya Bung Tomo, beliau fokus mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Di mana saya juga sama-sama dengan beliau di bidang pendidikan ini kan, dengan Pak Rektor. Kita tidak ingin ikut berkuasa. Kita nggak minta berkuasa, tapi kita minta bagaimana fokus kita dalam mencerdaskan bangsa dan memberikan kesehatan kepada masyarakat ini tidak diganggu. Justru gangguan itu yang saya sampaikan, kenapa saya bilang pembodohan, ya, pemiskinan, dan rakyat supaya
menjadi sakit ini, ya dalam segala arti segala hal ya, ini justru dipelihara oleh negara. Supaya kita tetap bodoh, rakyat kita tetap yang katanya stunting. Padahal itu kan hanya fokus Fisik. Iya, fokus dari kampanye aja. Kenyataannya kita memang negara terbodoh dengan gizi terendah. Dan ini tanggung jawab dari Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan, Kemenkes dan Kemendikbud. Ini tanggung jawab mereka. Ya, jadi sampaikannya bertanggung jawab itu ya pembuat sistem ini kenapa bisa seperti ini dan dimanfaatkan oleh penguasa untuk berbuat semau-maunya. Yang tadi kita sampaikan tentang Ahmad Basara dan Cahyo, yang Dirjen AHU di Kemenkumham itu kan. Mereka melawan hukum pun, mereka bertindak penyalahgunaan kewenangan, tapi mereka kebal hukum. Mereka tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Padahal jelas-jelas bahwa mereka ini adalah para pengacau. Jadi gini Mas, yang kita sudah cukup berani menyebutkan nama. Kalau semisal itu hoax, kita semua masuk nih. Benar. Tapi karena ini bukan hoax, ya kita sampaikan apa adanya kan. Ya, kita ini karena kita sudah terjadi. Ya, kita sudah konfirmasi langsung, ini teman-teman udah bertemu secara langsung ya dengan Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo beberapa kali bertemu, terus dengan Ahmad Basara yang difasilitasi oleh Ketua MPR Bambang Susatyo di kediaman Bambang Susatyo. Secara tegas waktu itu apa yang dikatakan Ahmad Basara? Ya, dia minta langsung bahwa yang pertama dia minta secara legalitas boleh harus masuk dong orang-orang yang sesuai idealismenya dengan Bung Karno katanya. Sesuai idealisme dengan Bung Karno. Kan Bung Karno tidak seperti itu. Jadi yang teman-teman di PDIP bisa ikut masuk di dalam dan sebagainya. Sehingga nanti dalam proses operasional di universitas dan sebagainya itu ya bisa dibantulah, lebih mudah mendapatkan fasilitas hibah dan sebagainya. Ada filosofi pendidikan itu kan sudah jelas bahwa kita tidak masuk ke ranah itu ya. Iya. Tidak masuk ranah itu. Kita tidak ingin masuk politik ya. Jadi kita sampaikan selalu Pak Bambang selalu sampaikan enggak usah bantu kita. Ya. Jadi partai politik jangan juga ingin mengganggu kita untuk masuk ke dalam ranah politik. Karena selalu ideologi kita idealisme kita di dunia pendidikan, kalau pendidikan itu sudah dimasuki oleh politik, itu hancur pasti pendidikan itu. Karena fokusnya bukan untuk mendidik bangsa, mendidik masyarakat, mencerdaskan bangsa, bukan. Tapi bagaimana memberikan kemenangan kepada kelompok-kelompok tertentu, mengakomodir suara-suara itu, mahasiswa itu. Ada khalifah di masa lalu, begitu kehilangan apa? Dia begitu dia mendapat jabatan, justru menangis beliau. Dia mengatakan bahwa mulai saat menjabat saya menjadi jabatan, kawan-kawan saya semua dan kalian semua nanti saya akan sedih dengan kalian. Karena kalian akan memuji-muji saya, tidak akan mengkritik saya. Saya waktu ditugaskan di Kementerian Kesehatan, ya, ditugaskan situ. Karena banyak orang bilang mantan aktivis pasti korupsi, pasti apa. Ternyata saya di situ, saya membongkar kasus korupsi, sehingga pada saat menteri yang baru mau ngajak saya lagi, saya ditolak oleh orang-orang di dalam, karena saya menghabiskan korupsi di situ. Saya sikat koruptor-koruptor di Kementerian Kesehatan. Ya, itu terjadi. Ya itulah Pak. Bapak kalau menjadi pejabat, Bapak mesti korupsi. Ya kayak sekarang seperti ini, karena Bapak nggak mau korupsi dan Bapak memberantas korupsi, ya Bapak disingkirkan. Kan itu. Mas, tapi terus aja, saya nggak korupsi, tapi saya ngumpulin Garuda Frequent Flyer. Poin-poin Garuda itu kan, cuma sehingga saya bisa keliling Eropa. Dapat gratis buat 2 orang. Jangan pilih petugas partai. Kita akan balik lagi nih, ya. Ingat, cuma itu pesan saya satu. Kita jangan sampai, kita kan mau cari pemimpin kan? Kita bukan mau cari satpam nih. Itu aja pesan saya. Karena kita udah sangat merasakan. Ya, pada saat kita dipimpin petugas partai, kedaulatan rakyat habis. Hukum, sistem tata negara, semuanya rusak. Ya, jadi saya cuma sampaikan, ini dari hati saya ya.
Saya nggak peduli siapa yang menang, saya bukan bagaimana, tapi jangan pilih petugas partai. Itu saya tegaskan. Karena saya merasakan sendiri bagaimana jahatnya penguasa itu kalau tidak ada pemimpin yang tegas. Kita harus memilih pemimpin yang tegas, memilih pemimpin yang bisa bertanggung jawab dan sudah selesai dengan kehidupannya. Itu pesan saya. Ya, oke, itu aja. Terima kasih dari saya. Hah? Saya nggak tahu, saya nggak sebut nomor-nomor. Ya, saya nggak pernah nyebut nomor kan? Ya, saya nggak bilang partai mana siapa ininya enggak. Tapi jangan pilih petugas partai. Ya, pilih pemberani lah, jangan pilih pengecut. Bicara apa di depan apa, tapi yang dilaksanakan seperti apa. Jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru dan mudah-mudahan itu pilihan yang terbaik ya. Jangan pilih pengecut, istilahnya begitu. Terima kasih. Ya, oke. Begini, pemilihan umum adalah salah satu ujung tombak bagaimana kita menggambarkan kedaulatan rakyat. Salah satu ujung tombak ya. Oleh sebab itu, pemilu itu jangan dicoba untuk direkayasa, dicurangi oleh siapapun. Kecurangan itu bisa dilakukan melalui nyogok pemilih. Bisa dicurangi melalui nyogok petugas KPUD, KPU, Bawaslu. Bisa dicurangi melalui ngacak-ngacak sistem IT KPU. Kalau itu terjadi, maka tidak tergambarkan kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kebohongan, ditutupi oleh kepalsuan. Kepalsuan ditutupi oleh kemunafikan. Kalau itu terjadi, kita nggak tahu rakyat ini senang atau susah. Kita nggak tahu rakyat ini merasa punya harapan apa tidak. Kita tidak tahu rakyat ini mencintai bangsa ini apa tidak. Itu bahaya bagi keutuhan NKRI. Saya kira demikian. Kedaulatan rakyat. Ya. Saya cuman ini Mas, akan tetap menjadi diri saya selama ini, tetap mengkritisi siapapun yang nanti tidak benar, tapi akan mendukung siapapun yang nanti yang itu bertindak sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu dari saya itu.